majalah masyarakat, majalah rohani Islam, gitu kan. Banyak kasus itu kami tangani lewat konsultasi. Bagaimana kesananya harus sah? Nah, itu kan. Maka dalam istilah ekonomi, terutama pangan itu, ada istilah turunan. Maaf ini ya, bagi yang beragama Islam tentunya ini, babi itu haram. Termasuk turunannya, walaupun makanannya bukan babi, kalau di dalamnya ada campur babi, misalnya oncom isinya babi, pasti diharamkan. Padahal tidak daging babi ya. Nah, bisa diharapkan itu hak beragama. Seluruh dunia yang beragama Islam itu sudah meyakini itu, nggak pernah didiskusikan tuh. Ada alasan alasan hukum yang tidak terjangkau oleh manusia, minimal dalam kasus-kasus tertentu. Itu kayak gitu. Nah, itu. Makanya sebagai induk ini kenapa ditempatkan di undang-undang itu? Nah, itu jangan sampai ada keturunan sistem hukum ini yang menyimpang dari induk hukumnya. Maka di situ saya kemukakan juga pasal 8 huruf A sampai F itu nggak ada yang protes. Dilarang kawin antara orang tua dengan anak, antara saudara kandung. Itu kalau dasarnya HAM, sama-sama cinta, nggak peduli lah di situ. Mau adik kakak, mau keponakan, mau pipi, singkat saja lah. Kenapa itu pernah digugat? Itu ya pertanyaannya. Padahal jelas dilarang oleh undang-undang pasal 8. Huruf A, B, C, E, dan F yang F ini. Ada orang protes tuh. Adik kandung dengan kakak kandung namanya, dan pernah terjadi dulu ada kasus kalau tidak tahu. Kakak kandung, ayah kandung kan masih ada zaman dulu, susah mencarinya. Iya. Sampai status saja nggak bisa diketahui dulu. Nah itu, kenapa ini nggak digugat? Jadi ada apa ini dengan pasal tentang kawin beda agama ini yang selalu dipersoalkan? Padahal yang gendernya saja tadi itu, anak dengan orang tua terutama, bahkan bibi sama keponakan, dalam undang-undang itu dilarang untuk dikawini, nggak pernah dipersoalkan orang. Apalagi mau ke Mahkamah Konstitusi yang tanya saya sebagai guru besar, jarang itu. Nah itu ya. Nah, saya sudah dianggap cukup tadi. Nah terus, ini kesesuaiannya. Nah, saya secara pribadi mewakili Majelis Ulama Indonesia berdasarkan fatwa-fatwanya tadi dan telah saya terhadap undang-undang, termasuk PSE SEMA nomor 2003 ini, secara umum dan keseluruhan saya melihat sesuai gitu ya. Saya beri judul kesesuaian undang-undang, maksudnya undang-undang nomor 1 yang berubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, fatwa MUI sudah saya sebut tadi nomornya, dan SEMA RI tentang perkawinan beda agama. Memperhatikan teks undang-undang nomor 174 ya sebagai perubahan sekian, terutama pasal 2 ayat 1. Nah, pasal 1 maaf ya, itu tolong itu. Terutama pasal 1 saya sudah kemukakan tadi. Sependek yang saya kaji ini baru ini. Maaf ini dokter itu. Ya, yang lain masih berkutat dengan pasal 2. Nah, saya sudah sejak dulu melibatkan pasal 1 tauhid itu tadi dasarnya. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F. Fatwa MUI nomor 4 garis miring Munas 7 garis miring MUI garis miring 8 2005 tentang perkawinan beda agama. Nah, dan SEMA RI nomor 2 tahun 2003 secara umum dan keseluruhan dalam bentuknya yang tersirat maupun tersurat secara substantif tidak ada pertentangan. Yang ada terdapat kesesuaian bahkan persamaan dan pengertian ketiganya sama-sama menyatakan bahwa perkawinan beda agama dinyatakan terlarang. Istilah hukum agamanya, agama Islam haram dan tidak sah baik untuk agama Islam maupun undang-undang negara. Kenapa? Menyalahi perintah undang-undang dan nanti akan berefek pada hukum administrasinya. Ini kasus nyata 2 tahun yang lalu. Saya ditanya oleh salah seorang dinas dukcapil di salah satu kota. Prof, bantu saya. Apa ini? Saya lagi bertamu. Ini saya dihadapkan dengan kasus perkawinan ini. Prof, apa tuh? Kira-kira 2 bulan, 3 bulan yang lalu, ada warga kita di sini yang menghadap kepada kami untuk dibuatkan kartu tanda penduduk dengan agama lain, bukan agama Islam lagi. Jadi dia dari Islam, minta dibuatkan KTP baru menjadi agama lain. Ditanya untuk apa? Untuk melakukan perkawinan.
ini saudara sadar pindah agama ini? Iya, gitu kan? Karena kalau nggak pindah agama dia nggak bisa kawin. Nah itu, kawin nggak ceritanya dia dengan merubah agamanya itu. Seminggu setelah kawin dia datang lagi ke pejabat dukcapil ini, minta lagi apa, minta dikembalikan nama dia itu agamanya ditulis agama Islam, enggak agama yang itu tadi. Lalu ditanya, loh, ini administrasi kependudukan mau diapakan Anda? Dalam jangka sekian hitungannya sudah berubah itu. Dia terang-terangan mengakui sebenarnya saya keberatan pindah agama itu. Artinya saya harusnya Islam, tapi demi perkawinan saya ubahlah itu. Tapi ternyata nggak nyaman juga dia, membohongi dirinya sendiri. Kalau bicara kasus ya tentu banyak kalau kasus gantung orangnya, tapi ini kasus murni nyata gitu. Nah, lalu administrasi kependudukan kira-kira terganggu nggak tuh melayani satu orang pindah-pindah agama gitu kan? Hanya menuruti keinginannya dia. Padahal dia mengatakan cinta itu hak asasi, tidak ada yang bisa mengubah. Tetapi dia tidak tenang juga hidupnya, karena dia pengakuannya termasuk taat, sholat nggak tinggal, gitu kan. Nah, jadi sudah bertentangan batin, itu bicara kasus. Ini namanya perorangan, maka disebut dengan hukum perorangan, istilah hukum perdata, istilah hukum Islam, antara disebut dengan al-ahwal asy-syakhsiyah. Artinya murni hukum pribadi. Hukum pribadi kepengen membawa banyak orang apa semuanya, ya itu yang sulit, karena kita punya kewajiban asasi. Mana kewajiban asasinya? Menghargai orang lain yang lebih banyak pikirannya sudah diterima. Ini demokratis. Jadi suara terbanyak itu kan suara Tuhan kan. Sampai detik ini suara terbanyaknya di Indonesia itu, bahkan di dunia gitu kan, ulama-ulama Islam itu mengatakan kawin beda agama itu haram, ditambah dengan kata dan tidak sah secara administratif cuma sulit itu tadi. Nah itu Ibu. Next, satu lagi insya Allah terakhir ini. Nah, dengan demikian, kalau kemungkinan dampak hukumnya itu hampir pasti adalah, jangankan ini menyangkut kehidupan ruang lingkup yang luar biasa. Hukum keluarga sekarang ini tidak murni semata-mata hukum domestik. Banyak kita mengetahui ya, tapi pangkal rumah tangga itu tetap intinya suami istri plus anak. Maka gitu kan, agama itu mengatur sudah sedemikian rupa, sampai-sampai bukan hanya makan dan minum yang diajari mendoa itu. Kita mau makan mau minum menurut yang beragama Islam itu, bahkan juga agama lain ada mendoa, cuma beda doanya gitu kan. Kita membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau menggauli istri, mau digauli suami dituntun oleh Nabi baca doa Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Negara ini mau sidang saja minta doa dulu kan. Coba di mana ada? Tadi kita juga itu semua yang disambutan meminta doa itu. Loh, kenapa giliran doa itu kan diterima, giliran yang lain tidak mau? Yang terakhir sekali ini. Nah, jadi sebenarnya yuk kita boleh berpikir, merenung ulang, menimbang-nimbang, memikir-merikir, lihat kanan kiri, lihat atas bawah dan sebagainya. Kalau demi persatuan dan kesatuan, termasuk persatuan dan kesatuan hukum nasional dalam bingkaian besarnya, ya itu perkawinan tidak ada yang dilarang. Tapi yang sub-subnya itu relakanlah seperti tadi itu kan. Kalau orang Islam sholat ya di masjid atau di musola. Bagi kawan-kawan kami yang Kristen silakan itu di gereja. Bagi yang lain silakan di pura. Kita hukum sekali itu nggak pernah terjadi apa-apa. Loh, Pak, perkawinan berurus ke situ loh sampai mati. Tadi saya katakan itu, nah kusir karena saya kata itu sering itu tuh. Hukum tuh kuburannya tuh muslim sebelah kanan, kalau dari kiri. Yang non muslim sebelah kiri. Nah itu contoh itu, dan tidak hanya di kota Kusir atau di Indonesia, di beberapa negara yang saya ketahui sama tuh sudah alhamdulillah rukun. Barangkali itu moderator, mohon maaf atas segala kekurangan keterbatasan saya. Apalagi kalau ada hal-hal yang kurang pas, ayo kita musyawarahkan dan diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Prof. Amin Suma. Pemaparannya sungguh sangat menggairahkan dan memantik diskusi ya. Kebetulan juga sudah masuk beberapa pertanyaan. Nanti kita akan diskusikan bersama. Mohon izin memberikan kesempatan kepada Ibu, kepada pembicara yang lain juga, Prof. Amin, dan mohon kesediaannya untuk menunggu hingga akhir pelaksanaan webinar ini, sebab nanti akan ada beberapa pertanyaan yang mohon dibantu untuk dijawab dan diberikan pencerahan. Kepada Prof. Amin, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mungkin tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Amin Suma. Terima kasih banyak, Prof. Kita lanjutkan dulu ke pemapar dan pemateri yang berikutnya, yang kali ini adalah salah satu idola saya yang sudah lama sekali saya nantikan. Saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan beliau. Beliau sudah sangat sering kita saksikan di televisi, di
menjadi mewakili kita semua, menjadi narasumber di acara debat ilmiah, mungkin juga diwawancarai untuk berbagai macam topik bahasan, terutama kepakaran beliau dalam hal hukum Islam dan hukum keluarga. Saya mohon izin membacakan riwayat hidup sedikit, yaitu beliau adalah seorang pakar hukum Islam FHUI, pendidik, perancang peraturan perundang-undangan, terutama pornografi dan pornoaksi. Ini adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang saya bolak-balik sepanjang zaman kuliah. Ibu ternyata ibu adalah orang yang mencatat ini semua. Beliau juga seorang penulis buku, penelitian, dan artikel yang amat sangat produktif di usianya yang sangat senior ini. Beliau juga sangat aktif di berbagai organisasi, betul-betul sebuah cerminan dan panggilan untuk semua perempuan di Indonesia, idola lah, untuk tidak hanya berdiam saja. Silakan gunakan kesempatan Anda untuk berpartisipasi aktif dan istilahnya memberikan karyanya bagi bangsa melalui organisasi-organisasi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, diliputi berbagai media massa sebagai narasumber wawancara debat ilmiah, dan juga merupakan saksi ahli yang amat dipercaya oleh di dalam pengadilan Indonesia. Dan terlebih lagi beliau adalah penerima penghargaan wanita teladan di bidang hukum keluarga, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarganegaraan, dan lain-lain, dari Organisasi Masyarakat Wanita Islam pada 2 Juli 2022, yaitu mari kita sambut tidak lain dan tidak bukan Ibu Ning Zubaidah yang merupakan dosen tetap FHUI, dan setelah pensiun pun beliau masih juga aktif sebagai pendidik, sebagai dosen di FHUI. Bukunya luar biasa, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yang terbit tahun 2005, Hukum Kewarganegaraan Islam di Indonesia tahun 2008. Mungkin yang ini juga perlu dimiliki oleh semuanya. Pencatatan perkawinan dan perkawinan yang tidak dicatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam yang diterbitkan tahun 2010 dan kemudian 2012, dan ada edisi revisinya yang masih dalam proses ini karena update peraturan perundang-undangan ya Ibu, betul kan? Luar biasa Ibu. Dan dinantikan masih ada 12 judul buku yang masih dalam proses, jadi tidak salah karena HKI mengundang beliau untuk berbicara, kritisi bersama-sama SEMA 2 2023. Beri tepuk tangan yang meriah dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Ning Zubaidah. Silakan Ibu. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Dr. Ika Farida. Masya Allah, subhanallah. Kepada Ananda Erna, saya terbiasa memanggil Ananda karena usia saya sudah sangat lanjut. Sebetulnya saya lahir tahun 47, jadi sekarang ini saya sudah 76 tahun, menginjak ke 77. Juga kepada para dewan penasihat dari AKI, kemudian juga kepada terutama di sini kepada Prof. Amin Suma, subhanallah, Prof. Amin Suma, alhamdulillah, mohon doanya, Prof. Kami sebetulnya satu kampung, Amin. Suma, sama-sama satu kampung, sama-sama dari Banten. Juga di sini ada Prof. Satya, mohon izin, dan saya juga mohon izin karena saya sering dipanggil profesor begitu dari tahun 2005 sebetulnya. Saya ingat sekali 5 Februari tahun 2005 pertama kali saya dipanggil profesor, dan sampai dengan saat ini saya masih dipanggil profesor. Karena itu saya akhirnya mengakali supaya saya tidak capek untuk untuk menjawab gitu. Jadi saya gunakan lektor kepala saya yang saya sudah peroleh pada awal tahun 2000-an dengan associate professor sekarang. Jadi gitu, Prof. Amin Suma, kenapa saya sekarang suka menggunakan associate professor untuk menjawab yang selalu saya digelari, termasuk di kampusnya Prof. Amin Suma. Saya sering dipanggil profesor juga. Masya Allah, subhanallah, izinkan saya kepada para peserta, para hadirin semuanya melalui Zoom ini, dengan segala kerendahan hati saya, yang saya sampaikan ini adalah sebetulnya sudah sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, juga termasuk di MUI dan di berbagai pertemuan yang lain. Saya izin untuk share screen. Tapi pertama yang ingin saya sampaikan adalah, karena tadi disebutkan tentang HAM. Saya pun berada bersama-sama dengan Prof. Amin Suma, berada di MUI, cuma saya di Komisi Hukum, dan saya menjadi pengurus biasa itu mungkin kalau Prof. Amin Suma sudah lebih lama, saya periode kelima sekarang di MUI, dan sudah ada fatwa MUI tentang HAM. Jadi dalam hal ini untuk orang beragama Islam itu sudah ada fatwa MUI tentang HAM, terutama di sini terkait dengan pasal 16 mengenai yang ada kaitannya dengan yang kita bahas ini, yaitu kaitan adalah siapapun tidak boleh dihalangi menikahnya karena perbedaan agama, bangsa, suku, dan sebagainya. Kemudian pasal 18 itu mengenai hak beragama. Nah, dalam hal ini tentunya saya ingin membacakan terlebih dahulu bagaimana tentang HAM di Indonesia yang sebetulnya khas Indonesia. Karena di sini Bapak Ibu Ananda yang saya hormati, yang saya sayangi, kalau melihat HAM, undang-undang HAM di Google, pasal 29-nya dihilangkan.
itu tidak ada. Kebetulan saya belajar mengenai undang-undang HAM itu sudah sejak lama juga. Jadi di dalam dasar hukum yang mengingat itu ada pasal 29 Undang-Undang Dasar. Zubaidah atas pemaparannya sungguh sangat luar biasa. Saya harapkan Bunda Neng Zubaidah bisa bertahan sampai dengan akhir pembahasan karena kita masih akan ada satu materi lagi nanti dengan Bapak Dr. Fanani. Ya, sepertinya sudah siap beliau gitu. Kita tunggu nanti sampai di bagian pembahasan akan ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan kepada siap Bapak, siap Prof. Bagaimana Prof? Ya Prof, silahkan diberikan waktu kepada Prof. Amin. Baik. Kita maju. Saya mohon izin mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk mempersiapkan presentasinya Bapak Dr. Fanani. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Neng Zubaidah dan juga rekan-rekan peserta yang antusias mendengarkan pemaparan dan memang pembahasan mengenai SEMA 2023 ini dampaknya cukup luas, dampaknya terlalu luas ya, walaupun dibahas dalam bentuk SEMA tapi kemudian juga ada pertanyaan karena ini menguasai hajat hidup orang banyak seperti itu. Juga merupakan sebuah pertanyaan mengapa ini dibahas dalam bentuk SEMA saja. Mungkin nanti akan ada langkah berikutnya dan menjadi masukan bagi kita bersama. Baik, pembicara berikutnya juga tidak kalah spesial. Beliau adalah seorang praktisi langsung. Mohon dibantu MC, ya sekretariat. Oke, terima kasih. Beliau adalah seorang praktisi langsung, seorang wakil ketua Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A. Berarti sekarang posisi di Surabaya, Dr. Fanani. Halo, pas tadi malam baru nyampe dari Jakarta, ada acara keluarga di Bojonegoro. Baik. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar. Alhamdulillah sampai dengan selamat ya Dok. Baik, beliau juga merupakan penulis karya tulis dan jurnal, merupakan redaktur majalah Pengadilan Agama yang sangat produktif. Tidak kalah produktifnya, saya sendiri jujur belum sempat membaca karya tulisnya. Mudah-mudahan nanti diberikan kesempatan saya juga untuk belajar dan membaca karya tulis Dr. Fanani. Saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Haji Ahmad Zainal Fanani, SHI, MSI, MH, biasa dipanggil dengan Dr. Fanani, yang meraih gelar kesarjanaan di UIN Sunan Kalijaga Jogja, kemudian UGM Jogja, IAIN Ponorogo dan UNTAK Surabaya. Karya tulis yang mungkin cukup penting untuk dibaca, saya baru tahu, dan sedang saya Google ini, Dok, dispensasi kawin dalam hukum keluarga di Indonesia. Ini pasti menarik dan mudah-mudahan kita diperbolehkan untuk mendapatkan ilmu dari pemaparan Dr. Fanani hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Dr. Fanani untuk memaparkan materinya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama kita hormati Ketua HKI, saya belum familiar ini, Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ibu Dr. Ike Farida, yang sama-sama kita hormati dan muliakan narasumber yang amat sangat terpelajar, yang tadi sudah luar biasa menyampaikan sebelumnya, Profesor Dr. Kiai Haji Amin Suma, Profesor Dr. Bunyai Hajah Neng Zubaidah, dan juga Bapak Ibu semua pengurus HKKI serta hadirin peserta webinar pada sore hari ini yang berbahagia dan yang saya banggakan. Izin saya share, ya saya sebenarnya amat sangat mendadak karena jam 9 tadi malam baru dikabari, kemudian posisi di kereta, gitu ya, tadi subuh baru nyampe, tidur sebentar, jam 10-an tadi baru kemudian mencoba untuk mempersiapkan slide karena rasanya kok nggak enak kalau nggak buat slide dalam posisi webinar semacam ini. Izin Wanita, boleh saya share screen? Oke, ya. Terlihat ya? Ya, jelas Dok, silakan. Oke, ya. Dalam kesempatan kali ini, karena tadi sudah sangat panjang lebar disampaikan oleh Prof. Amin Suma maupun oleh Bunda Neng Zubaidah terkait dengan SEMA nomor 2 tahun 2023, saya tentu sebagai praktisi, sebagai hakim pengadilan agama yang tentu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Mahkamah Agung, sebagai bawahan dari Mahkamah Agung dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan SEMA nomor 2 tahun 2023 ini, tentu ingin tidak akan mengulang kembali apa yang tadi sudah disampaikan terkait dengan substansi, terkait dengan alasan dan beberapa dampak yang tadi sudah disampaikan oleh baik itu Prof. Amin Suma maupun oleh Bu Neng Zubaidah. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin berbeda atau menjadi tambahan dari saya, itu nanti yang mungkin akan saya sampaikan, sehingga hal-hal yang ada di slide yang nanti sama akan saya lewati dan tidak akan saya sampaikan secara mendalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
sudah tidak perlu dipersoalkan kembali karena saya membaca tornya itu masih mempertanyakan posisi SEMA dalam hierarki peraturan undang-undangan itu masih bertanyakan. Saya kira itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Posisi surat edaran Mahkamah Agung dalam hierarki peraturan undang-undangan di Indonesia itu masuk di bagian mana, karena itu sudah jelas dalam undang-undang tentang hierarki peraturan undang-undangan itu dijelaskan dengan tegas ya, pasal berapa itu 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu tegas bahwa lembaga negara hierarki yang tidak termasuk dalam pasal 7 itu, beberapa lembaga negara itu memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang itu. Khusus untuk Mahkamah Agung ada beberapa kewenangan tambahan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar yang menegaskan bahwa di samping kewenangan untuk mengadili perkara, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan menguji peraturan undang-undangan terkait dengan undang-undang yang peraturan yang di bawah undang-undang, kemudian juga memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Ada banyak undang-undang lain yang itu beri kewenangan kepada Mahkamah Agung. Konteks saat ini itu adalah terkait dengan konteks diskusi kita kali ini. Kalau memang SEMA itu masih dipertanyakan, maka dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung, pasal 32 ayat 4-nya jelas di sana Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan petunjuk, teguran, peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. Kemudian juga di penjelasannya di sana dipertegas bahwa membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Bahkan pengalaman saya, pemahaman saya, dan saya mengamati perkembangan Mahkamah Agung selama kurang lebih 18 tahun saya mengabdi di Mahkamah Agung sebagai hakim, itu saya melihat perkembangan dinamika perubahan di Mahkamah Agung itu banyak dipengaruhi oleh peraturan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung, SK Ketua Mahkamah Agung. Karena kalau menunggu undang-undang itu dirubah, saya kira Mahkamah Agung tidak akan pernah berubah. 3 orang, Pak. Mahkamah Agung menjadi hukum acaranya itu dinamis sekali, itu banyak direspon melalui dengan peraturan Mahkamah Agung. Banyak direspon juga melalui surat edaran Mahkamah Agung. Hampir setiap 1 semester sekali itu masing-masing kamar di lingkungan Mahkamah Agung membuat kesepakatan kamar yang itu juga sebagai petunjuk yang harus diikuti oleh hakim-hakim di daerah. Itu produknya juga dalam bentuk surat edaran Mahkamah Agung. Banyak sekali. Dan saya kira SEMA nomor 2 tahun 2023 ini tentang pernikahan beda agama ini adalah salah satu dari sekian banyak SEMA dan produk peraturan Mahkamah Agung yang menjadi petunjuk bagi hakim di daerah untuk diikuti dan dijadikan pedoman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak akan menguraikan ini lagi. Yang jelas kalau perma itu sifatnya umum, artinya mengikat tidak hanya pengadilan tapi juga stakeholder di luar pengadilan. Kalau SEMA itu sifatnya adalah mengatur internal pengadilan, tapi kalaupun toh itu mengikat internal pengadilan, kalau itu terkait dengan hukum acara, kalau itu terkait dengan pemahaman atas hukum material, maka itu juga akan berdampak kepada masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya di pengadilan, karena SEMA tersebut akan dijadikan pedoman terkait dengan penyelesaian perkara tersebut. Kalau SKKMA itu sifatnya terkait dengan penambahan kewenangan atau hal-hal yang itu bisa menimbulkan akibat hukum pada internal badan peradilan. Saya tidak akan menguraikan tentang ini, tapi saya tertarik, Bapak Ibu sekalian, yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua HKKI, disebutkan bahwa ada 1.645 kurang lebih itu pernikahan beda agama hasil dari pusat studi agama dan perdamaian. Saya tidak tahu data itu dari mana, apakah itu data dari putusan pengadilan yang mengesahkan pernikahan beda agama atau itu adalah praktek di lapangan orang yang melakukan pernikahan beda agama. Tapi kalau saya lihat di SIPP, SIPP itu Sistem Informasi Penelusuran Perkara miliknya Mahkamah Agung, di sana kita bisa cek jumlah perkara tentang beda agama itu berapa. Setahu saya tidak sebanyak itu. Dan kalau kita cek lebih jauh lagi, beberapa perkara yang tadi disebut oleh narasumber sebelumnya maupun oleh Ibu Ketua HKKI, saya contoh satu saja, perkara nomor 155 PDTP 2023 yang diputuskan oleh PN Jakarta Pusat. Kita baca di situ, saya kebetulan sempat membaca secara utuh dari awal sampai akhir putusan tersebut. Kita baca petitum permohonan dari para pemohon terkait dengan yang dimintakan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di situ banyak sekali. Di antaranya minta untuk mengesahkan perkawinan beda agama, kemudian juga minta untuk dicatatkan perkawinan itu kepada Dukcapil, kemudian minta banyak sekali lah, ada beberapa permintaan. Tapi di diktum amar putusan yang dikabulkan oleh majelis hakim itu tidak semuanya, hanya sebagian. Hanya satu yang dikabulkan, yaitu hanya memerintahkan kepada para pemohon untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut itu kepada Dinas Dukcapil. Ingat, yang dikabulkan adalah memerintahkan untuk mencatatkan, bukan mengesahkan. Terkait dengan pengesahan beda agama itu di pertimbangan hukum putusan tersebut dan juga di amarnya dinyatakan menolak terhadap permohonan pengesahan beda agama tersebut. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kenapa kok ada permohonan pencatatan itu? Ini saya kira tidak bisa dilepaskan
dari perundang-undangan administrasi kependudukan yang di pasal mana tadi saya sudah catat, pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Di sana ditegaskan bahwa ada ruang di sana untuk kemudian orang mengajukan permohonan pengesahan pernikahan beda agama ke pengadilan, di mana di sana ditegaskan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi A. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dan B. perkawinan warga negara asing yang dilakukan Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. Penjelasan pasal 35 tersebut huruf A menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Yang mana ketentuan ini dalam Undang-Undang Nomor 174 tidak ada. Seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Amin Suma, oleh dan Neng Zubaidah tadi, sudah tertutup perkawinan beda agama dalam undang-undang pokok tentang perkawinan. Bahkan untuk umat Islam sudah ada larangan tegas dalam formulasi hukum Islam sebagai hukum material bagi kami di lingkungan pengadilan agama. Di sana jelas larangan, salah satu larangan dalam perkawinan adalah larangan antar orang yang berbeda agama. Nah, itu muncul pasca tahun 2006, pasca adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan pencatatan perkawinan beda agama itu akibat dari adanya pasal 35 ini. Saya kira kita tidak tahu mengapa pasal 35 ini dan penjelasannya pada saat pembahasan undang-undang ini tidak menjadi diskursus yang mengemuka di masyarakat. Mungkin ini termasuk bagian pasal yang terlupakan untuk kemudian dikaji karena ini sangat terkait dengan undang-undang perkawinan. Nah, inilah yang saya kira menjadi sebab kemudian mengapa kemudian di beberapa pengadilan negeri khususnya karena ini terkait dengan beda agama banyak kemudian permohonan penetapan pengesahan beda agama. Yang mana kalau kita baca, dan saya berharap Bapak Ibu semua kalau membaca putusan beda agama yang di situ mengabulkan sebagian, maka harus dibaca. Jangan-jangan yang dikabulkan hanya pencatatannya saja, tapi pengesahannya ditolak dan tidak dikabulkan. Itu seperti yang saya katakan tadi dalam putusan 155 yang beberapa waktu yang lalu di media sosial dan juga di beberapa media massa itu juga menjadi diskursus panjang. Ternyata ketika kita baca putusan tersebut, substansinya ternyata tidak sesuai dengan apa yang didiskusikan oleh akademisi maupun oleh media massa yang pada saat itu menuduh hakimnya bahwa telah melakukan pengesahan perkawinan beda agama. Padahal kalau kita baca tidak ada pengesahan, bahkan ditolak tentang itu, tapi yang dikabulkan hanya terkait dengan pencatatan atas perkawinan yang terjadi antara orang yang berbeda agama tersebut itu untuk dicatat di kantor Dukcapil. Dan kalau kita baca pertimbangan hukumnya, putusan tersebut juga dasarnya adalah dasar hukum HAM tadi yang disampaikan, tapi HAM-nya dikaitkan bahwa ini adalah terkait pencatatan, bukan terkait dengan pengesahan. Mengapa pencatatan itu perlu dapat dikabulkan dalam pertimbangan itu karena ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 yang memungkinkan untuk itu. Mahkamah Agung kemudian, kan ada beberapa putusan lain yang kalau kita baca yang memang kebablasan tidak hanya mengabulkan mencatatkan tapi juga mengabulkan mengesahkan perkawinan agama, maka agar itu tidak meluas terjadi di banyak pengadilan, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Sema Nomor 2 Tahun 2023 sebagai petunjuk pedoman bagi hakim di daerah. Saya kira ini agar penjelasannya lebih proporsional, lebih detail kita kaitkan latar belakang Sema tersebut dan juga kajian atas beberapa putusan yang beberapanya dinilai itu mengesahkan beda agama, ternyata di petitum dan diktumnya itu tidak semacam itu, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini menjadi satu hal yang sangat penting yang perlu untuk kemudian kita pahami bersama agar tidak ada kesalahpahaman dalam kita membaca putusan. Makanya saya itu selalu kalau membaca putusan itu sebagai hakim, jangan hanya membaca judulnya saja, jangan hanya membaca ringkasan dari wartawan, tapi bacalah putusan itu secara utuh mulai dari duduk perkara, pertimbangan hukum sampai kepada diktum amar putusan yang diucapkan di dalam putusan tersebut itu seperti apa bunyinya. Disitulah akan tergambarkan secara utuh terkait dengan alur dan akhir dari perkara tersebut dalam putusan tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menambahkan di luar yang sudah ditambahkan oleh Bunda Neng Zubaidah maupun oleh Prof. Amin Suma tadi, yaitu terkait dengan bahwa ada langkah-langkah sebenarnya yang bisa dilakukan oleh kita, oleh orang yang itu sah secara hukum untuk agar perkawinan beda agama tersebut itu bisa diminimalisir seminimal mungkin, yaitu melalui pintu pencegahan perkawinan yang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Itu bisa Bapak Ibu baca pasal 13 sampai pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Di sana ditegaskan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Jadi ketika ada perkawinan tidak memenuhi syarat, maka kita bisa melakukan perkara pencegahan perkawinan. Kalau itu orang beragama Islam, maka ajukanlah ke pengadilan agama. Kalau itu non-Muslim, ajukanlah ke pengadilan negeri. Siapa saja yang punya legal standing untuk mengajukan itu? Bisa orang tua, garis lurus dari pasangan suami istri tersebut, bisa juga dari salah satu pasangan suami istri tersebut, bisa juga dari jaksa, bisa juga dari PPN.
KUA dalam hal ini atau petugas pencatat nikah atau dalam hal ini Kementerian Agama di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di sana ditegaskan juga bisa pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Pihak-pihak berkepentingan itu bisa jadi HKKI itu punya di situ, bisa jadi MUI punya kepentingan di sana sebagai lembaga organisasi kemasyarakatan yang menjaga terkait dengan penegakan hukum Islam, terkait dengan yang melakukan merusakkan fatwa terkait dengan larangan perkawinan beda agama. Nah, ini yang saya kira saya belum ada langkah yang serius untuk menggunakan celah pencegahan perkawinan itu dalam upaya kita melakukan pencegahan perkawinan beda agama ini. Tidak hanya beda agama. Kalau saya sebagai hakim menangani perkara isbat nikah, pengesahan nikah misalnya bagi orang beragama Islam, maka saya betul-betul mengecek terkait dengan syarat dan rukun itu terpenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi, banyak sekali perkara isbat nikah yang itu saya tolak. Apalagi dewasa ini banyak sekali penyelundupan hukum melalui pintu isbat nikah itu dengan modus beraneka ragam, sehingga di situ diperlukan begitu banyak kehati-hatian, khususnya bagi hakim ketika sebelum mengabulkan atau menolak perkara pengesahan pernikahan di lingkungan pengadilan agama. Lebih-lebih terkait dengan perkawinan beda agama ini. Saya kira ini pintu pencegahan perkawinan, saya kira belum banyak dilakukan oleh banyak orang. Di situ menjadi tanggung jawab bersama. Saya pernah sebagai hakim ada perkara pencegahan perkawinan dari orang tuanya yang tidak setuju dengan perkawinan anaknya, beberapa kali ada. Persoalan nanti dikabulkan atau tidak itu kita melihat dari aspek pembuktian dan juga dari aspek argumentasi yang dibangun oleh para penggugat seperti apa. Kemudian juga bisa menggunakan pintu pembatalan perkawinan jika perkawinan itu sudah terjadi. Kalau pencegahan perkawinan itu ketika perkawinan belum terjadi, mau nikah. Tapi kalau pembatalan perkawinan ketika perkawinan sudah terjadi, kalau tadi datanya ada 1645, saya kira enggak. Kalau bagi elemen masyarakat yang keberatan atau tidak setuju dengan perkawinan tersebut, maka bisa menggunakan pintu mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Kalau itu salah satu pihaknya beragama Islam, kalau itu dicatatkan di KUA maka itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Tapi kalau itu dicatatkan di Dukcapil, maka itu menjadi, atau non Muslim itu menjadi kewenangan pengadilan negeri. Saya kira ini perlu dilurahkan bahwa ada dua pintu pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan ketika perkawinan itu tidak terjadi. Siapa yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan? Bisa itu adalah kedua mempelai, bisa dua orang tua atau garis lurus atas dari kedua mempelai, bisa juga adalah jaksa. Dalam di undang-undang ini disebutkan jaksa, orang sebagai perwakilan dari negara. Di dalam buku 2, saya kira di sana juga PPN, pencatat perkawinan, petugas pencatat perkawinan, pencatat nikah, itu juga bisa mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan-alasan yang di sana sudah diuraikan secara detail, sehingga ini bisa menjadi salah satu pintu untuk kemudian misalnya UI atau elemen organisasi perkumpulan himpunan yang ingin melakukan langkah-langkah nyata, baik itu pencegahan maupun pembatalan perkawinan yang beda agama, itu dengan menggunakan pintu perkara pencegahan perkawinan dan perkara pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan cukup banyak di lingkungan pengadilan agama. Saya selama menjadi hakim sudah beberapa kali menangani perkara pembatalan perkawinan dengan berbagai macam dasar. Lebih-lebih dewasa ini, ketika orang semakin kesadaran wanita terkait dengan hak-hak dia, terkait dengan harta bersama, hak-hak dia dalam perkawinan, itu banyak sekali. Ya, ketika tahu suaminya menikah lagi tanpa seizin dia, banyak sekali diajukan pembatalan nikahan atas pernikahan yang sudah dilakukan kedua oleh suaminya tanpa izin dari istri pertamanya tersebut. Kenapa? Akan nanti harta benda yang dihasilkan itu tidak diambil oleh istri kedua atau istri ketiga, karena kalau itu tetap disahkan maka harta bersama tersebut itu menjadi hak bersama dengan istri kedua dan ketiga. Kalau itu dibatalkan maka harta bersama tersebut tidak menjadi hak dari istri kedua yang tidak ada izin dari istri pertama tersebut. Ini saya kira pintu hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan juga dalam hukum acara peradilan agama. Di buku 2 yang tadi disebutkan Bunda Neng Zubaidah itu juga sudah diatur secara detail alasan apa saja dalam perkara pencegahan perkawinan, alasan apa saja dalam perkara pembatalan perkawinan, dan dalam praktek sudah cukup banyak perkara ini yang saya juga menangani perkara tentang hal tersebut. Kemudian terkait dengan dampak, ini yang mungkin ingin saya uraikan, yang mungkin mohon maaf dengan sangat kalau nanti ada beda dengan Bu Neng Zubaidah atau berbeda dengan pendapatnya dari Prof. Amin Suma, tapi ini adalah bagian dari apa yang saya pahami dalam praktek selama saya menjadi hakim di pengadilan agama, bahwa dampak perkawinan beda agama, atau saya coba mengilustrasikan perkawinan beda agama itu kita sepakati bahwa itu sudah tidak sah, atau itu batal demi hukum. Kalau kita mengikuti bahasa dalam kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu membagi ada perkawinan yang batal demi hukum, ada perkawinan yang dapat dibatalkan. Yang batal demi hukum salah satunya adalah ketika perkawinan itu tidak sesuai dengan rukun, atau salah satunya adalah perkawinan yang beda agama ini itu batal demi hukum.
ketika perkawinan itu batal hukum, maka hubungan laki-laki dan perempuan yang beda agama tersebut itu berarti tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 174 sebagai sebuah perkawinan yang sah. Maka hal-hal yang dilahirkan dari situ itu nanti akan berdampak. Maka di sini pasal 28 saya kira menarik untuk kemudian kita kaji. Ayat 1 menegaskan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Maka kalau perkawinan beda agama itu dinilai sebagai perkawinan yang tidak sah, bagi pihak yang tidak setuju kemudian mengajukan penggugatan pembatalan perkawinan, maka dampaknya itu dimulai sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan status perkawinan beda agama tersebut. Nah, keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak berlaku surut ayat 2-nya terhadap satu, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi anak yang sudah lahir dari perkawinan beda agama, kalau nanti itu dibatalkan atau kalau itu kita anggap sebagai perkawinan yang beda agama tidak sah, maka anak yang dilahirkan itu pasca terjadinya putusan pengadilan agama atau pengadilan negeri yang membatalkan terhadap perkawinan tersebut, itu tidak bisa kemudian kita anggap sebagai anak yang tidak sah. Anak tetap merupakan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga hak-haknya tetap didapat oleh anak tersebut. B. Suami atau istri yang bertindak dengan itikat baik, kecuali terhadap batal bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih jauh. Jadi suami istri yang bertindak dengan itikat baik itu tidak berlaku surut. Misalnya suami istri itu nikah tidak dia ini bukan konteksnya dengan beda agama tentunya, karena kalau beda agama awal tidak tahu ini agama muslim. Tapi misalnya dalam contoh yang pernah saya tangani, misalnya dia tidak tahu kalau ternyata suaminya itu sudah punya istri lebih dulu, yang itu istri keduanya tidak tahu karena dia dibohongi dengan surat keterangan bahwa istri dahulunya dianggap sudah meninggal dunia dengan surat keterangan kepala desa yang palsu, sehingga dia kemudian menikah dengan status duda dan istri tersebut tidak tahu kalau ternyata dia bukan duda. Maka ketika terjadi gugatan dari istri pertama membatalkan atas perkawinan tersebut, maka istri kedua ini hak-haknya karena dia dinilai beritikat baik, hak-haknya tetap menjadi hak dia, tidak berlaku terhadap batal bersama terhadap hak lain dan istri tersebut. Ini yang makanya perlu untuk kemudian dikaji lebih jauh tentang kualifikasi itikat baik itu seperti apa. Ini biasanya kalau saya dalam menangani perkara terkait di pembuktian, terkait di alat bukti dan adu alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Yang ketiga, orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam A dan B, bisa pihak ketiga, bisa orang tua, bisa orang yang membeli harta benda mereka, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikat baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi ketika orang membeli misalnya melakukan proses transaksi dengan suami istri, ternyata suami istri tersebut itu dibatalkan perkawinannya, maka transaksi tersebut jika dilakukan dengan penuh itikat baik, tidak ada unsur tidak itikat baik, maka di situ harus dianggap tidak berlaku surut pembatalan perkawinan tersebut yang sudah dibatalkan oleh pengadilan terhadap status perkawinan suami istri tersebut. Pasal 28 ini saya kira nanti akan berdampak untuk kita kemudian membaca terhadap beberapa permasalahan hukum terkait perkawinan beda agama yang saya baca di dalam TOR panitia, yaitu terkait dengan hak asuh dan nafkah anak, terkait dengan pembagian harta warisan, dan juga terkait dengan harta bersama. Terkait dengan hak asuh dan nafkah anak, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ganing Zoebah, tapi mungkin kalau saya berbeda perspektif mungkin, karena saya tadi tidak membaca slide-nya secara detail dari Bunda Profesor Zoebah. Terkait dengan hak asuh dan nafkah anak di sini, saya kira kita harus kembali kepada peraturan undang-undangan yang ada. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 menegaskan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari atau akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian putusan MK nomor 46 tahun 2010 yang memaknai secara lebih luas pasal 43, di mana di sana hubungan anak dilahirkan di luar perkawinan itu tidak punya hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibunya tapi juga dengan ayahnya, selama itu dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Maka saya memahami Bapak Ibu sekalian, ketika itu perkawinan beda agama kita anggap itu adalah perkawinan tidak sah, maka dengan sendirinya itu adalah anak yang dihasilkan. Ketika itu adalah anak sama statusnya dengan anak di luar kawin, dan anak di luar kawin berdasarkan putusan MK memiliki hubungan keperdataan dengan bapak dan ibu biologisnya. Makanya di dalam amar putusan yang lazim di pengadilan agama, kalau Bapak Ibu membaca putusan asal-usul anak misalnya, di sana itu banyak terklasifikasikan, ada anak sah, ada anak biologis. Anak biologis itu adalah menyatakan bahwa anak ini memiliki hubungan biologis dengan seorang laki-laki yang bernama A dan seorang perempuan yang bernama B, dan itu sudah banyak dalam putusan pengadilan agama dalam perkara permohonan asal-usul anak. Nah, lalu terkait dengan nafkah anak, tentu dengan sendirinya karena ada hubungan ikatan keperdataan dengan
bapak biologisnya, maka nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab dari orang tua biologisnya tersebut untuk dipenuhi. Selama tidak ada sengketa dalam perkawinan beda agama, saya memahami berarti itu diakui oleh kedua belah pihak itu sebagai anak. Persoalan kemudian secara hukum itu kita nilai bukan anak yang sah, maka masuk kategori anak biologis. Maka itu ketika nanti terjadi permasalahan, misalnya perceraian atau apa, sehingga terjadi perebutan anak, maka nafkah anaknya itu bisa kita bebankan kepada salah satu atau kepada bapaknya biologisnya atau kepada ibunya jika bapaknya itu tidak memiliki kemampuan finansial terkait dengan nafkah anak tersebut. Itu terkait dengan nafkah anak. Kemudian terkait dengan pembagian harta warisan. Dalam praktek peradilan agama, Bapak Ibu, saya ngomong praktek, saya tidak ngomong teori. Dalam praktek peradilan agama, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembagian harta warisan anak di luar kawin itu terbagi menjadi dua. Sebagian hakim ada yang kemudian berpendapat sebagaimana yang ada di dalam putusan MK tersebut, jika anak yang lahir dari luar perkawinan atau anak beda agama, kalau kita anggap sebagai anak yang tidak sah dari anak luar perkawinan, itu memiliki hak kewarisan dari orang tua biologisnya, sehingga sebagian hakim itu memberikan bagian terhadap anak tersebut dengan bagian ahli waris. Tapi sebagian hakim yang lain, sebagaimana yang pendapatnya Bu Daning Subaidah maupun Prof. Amin Suma tadi, itu mengatakan bahwa itu bukan ahli waris anak itu, karena itu bukan anak sah, itu adalah anak biologis, tapi dia bukan ahli waris, tapi dia mendapatkan bagian warisan melalui pintu wasiat wajibah. Saya secara pribadi sebagai hakim pengadilan agama, dalam banyak kasus sengketa waris yang saya tangani, ketika di situ ada ahli waris yang beragama non-Islam, saya memilih bahwa apakah itu anak ataukah istri ataukah ahli waris lain yang beragama non-Muslim. Saya memilih pendapat yang kedua tadi, yaitu saya menyatakan anak atau istri yang non-Muslim tersebut itu bukan ahli waris, tapi memberikan hak ex officio, karena ahli waris wasiat wajibah itu yang bisa memberikan itu hanya hakim, bukan selain hakim, hanya hakim. Wasiat wajibah itu wasiat yang pihak pewarisnya itu tidak pernah berwasiat, tapi karena hakim dengan kewenangannya memberikan haknya, memberikan bagian atas wasiat tersebut melalui wasiat yang harus dikeluarkan dengan pintu wasiat. Itu wasiat wajibah, dan itu hakim harus ada dalam putusan pengadilan. Dan dalam banyak kasus saya menggunakan pintu wasiat wajibah bagi istri yang non-Muslim, beberapa kasus yang tangani, maupun anak yang non-Muslim, itu saya menggunakan pintu wasiat wajibah. Saya kira itu sehingga hak-hak anak tersebut tetap terpenuhi, walaupun dia ditetapkan bukan ahli, tapi dia tetap mendapatkan bagian dari ahli waris. Bagiannya juga cukup tinggi karena paling banyak mendapatkan sepertiga dari bagian ahli waris. Sepertiga itu dari ahli waris, bagiannya kalau saya pribadi itu tidak melebihi dari ahli waris sederajat yang dengan ahli waris non-Muslim tersebut. Kalau anak ya tidak melebihi dari anak yang lain. Kalau istri ya tidak melebihi dari ahli waris derajat dengan istri non-Muslim atau saudara yang non-Muslim tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah mepet. Sedikit hal yang bisa saya sampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Nanti kalau ada yang ingin diperdalam, kita siap untuk kita sharing dan diskusi bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Fanani, terima kasih sekali atas atas pemaparan yang sudah diberikan. Jujur saja sepanjang beliau bertanya, saya seperti kuliah ulang ini, sibuk mencatat karena semuanya sungguh berisi seperti itu. Mohon dimaklumi apabila nanti kemudian ada kekurangan dalam hal membuatkan rangkuman. Untuk sementara saya akan berusaha untuk membacakan hasil rangkuman dari pemaparan beliau-beliau hari ini. Tapi sebelumnya, mohon dibantu untuk diberikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk para pemateri kita yang luar biasa hari ini. Baik Prof. Amin, kemudian juga Bunda Neng, dan yang terakhir adalah Dr. Fanani. Pemaparannya terkait dengan hal yang sangat sensitif ya, yaitu tentang keabsahan perkawinan, berikut pula dengan hak dan kewajiban yang ada di dalamnya, berikut juga dengan hak-hak anak yang dihasilkan karena pernikahan itu adalah membangun keluarga, seperti tadi disampaikan oleh Prof. Amin. Maka ada beberapa poin penting yang dapat kita petik di sini. Yang pertama adalah kaitannya dengan pertentangan dengan HAM. Ya, pastinya kontroversi yang terjadi ketika SEMA 2 2023 ini muncul adalah dipandang SEMA ini sangat diskriminatif karena bertentangan dengan HAM. Prof. Amin menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa pemenuhan atas hak dan kewajiban bersifat setara. Apabila pemenuhan hak itu harus diutamakan, maka pemenuhan atas kewajibannya juga diutamakan. Dan berdasarkan hukum agama Islam tanpa bermaksud mencampuri hukum agama lain, dihukumkan haram dan berdasarkan undang-undang dinyatakan tidak sah. Bunda Neng menegaskan dengan bahwa SEMA ini tidak melanggar HAM, justru memberikan perlindungan dan kepastian hak lainnya dalam hal lingkup keluarga dan perkawinan. Dr. Fanani menyampaikan bahwa pemenuhan terhadap pasal 144 kompilasi hukum
hukum Islam menegaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Sehingga akibatnya, mohon info jika saya salah menyimpulkan, larangan perkawinan tersebut juga diatur dalam pasal 2 dan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, perkawinan yang dilarang seperti ini mengakibatkan ketidakabsahan yang kemudian berdampak kepada hak-haknya. Pertanyaan besar dalam diskusi kita hari ini yaitu adalah dampak hukum dari terbitnya SMA 2 2023 ini apa? Yang pertama, Profesor Amin sudah menyampaikan dengan lugas bahwa Persema ini adalah merupakan produk hukum yang menghadirkan kepastian dan mengakhiri polemik keabsahan perkawinan beda agama. Justru seharusnya kesimpang siuran yang terjadi boleh tidak boleh, sah tidak sah ini berakhir dengan adanya SEMA ini. Ditegaskan oleh Bunda Neng kaitannya dengan, mohon dibantu sekretariat, terima kasih, bahwa hak anak, tapi mungkin nanti saya akan jelaskan di akhir. Kaitannya ditegaskan juga oleh Dr. Fanan ketika ini kemudian dampak hukumnya adalah ketika kemudian perkawinan ini tidak sah, maka berkaitan pula dengan hak-haknya. Hak apa saja? Bunda Neng dengan jelas memberikan beberapa tabel ya, apa bedanya kaitannya dengan hak suami istri maupun anak yang dihasilkan dalam perkawinan beda agama seperti ini. Hak anak dari perkawinan beda agama yang tidak sah, ada hak mewaris, hak memberi wasiat, hak menikahkan anak perempuan, hak atas biaya kehidupan, kedudukan, dan hak suami atau istri atas harta peninggalan pasangan beragama Islam. Sungguh sangat disayangkan kalau nanti kemudian hanya minta materinya, kalau tidak menyimak tadi sungguh sangat disayangkan. Betul-betul berisi ya. Kemudian status dan dampak pada perkawinan beda agama baik sebelum maupun sesudah rezim SMA 2 2023 adalah sama saja seperti itu. Dr. Fanani menyampaikan bahwa pencegahan, pembatalan, dan penetapan asal-usul anak yang baru dapat dinyatakan berkekuatan hukum setelah adanya pembatalan. Untuk Bu Neng dan juga untuk Bapak Fanani ya Prof, mohon ditunggu sebentar. Kemudian saya juga akan mengarahkan pertanyaan kepada Bunda Neng. Ini adalah pertanyaannya, Bunda Neng, ini pertanyaan dari mahasiswa Ibu. Jadi dari Ananda Tiara, saya ikut-ikutan Bunda ini untuk mengarahkan pertanyaannya. Bunda Neng masih bersama kita ya? Kalau MC apakah bisa dimonitor? Masih ada. Siap. Pandangan saya terbatas soalnya, mohon maaf. Baik. Tiara ini lumayan prepare Bunda untuk mengikuti webinar hari ini. Dia melakukan riset juga mengenai dari ICRP, ada 165 pernikahan beda agama sejak 2025 hingga Juli 2023. Artinya persis sebelum SEMA ini lahir begitu ya. Nah, beliau Tiara itu juga sangat perhatian terhadap nasib anak-anak hasil pernikahan beda agama. Nah, ini yang ditanyakan spesifik Bunda sebenarnya hanya terkait dengan bagaimana hak atas identitas anak-anak tersebut setelah SEMA 2 2023. Mengingat dalam salah satu slide PowerPoint pemaparan tadi ada asas non retroaktif. Apakah SEMA tersebut berlaku surut? Artinya untuk anak-anak yang sudah dilahirkan sebelum SEMA ini lahir ya Bunda. Mohon dibantu dijelaskan nanti. Kemudian untuk Dr. Fanani, sebenarnya tadi ada pertanyaan dari Dr. Mangaraja Manurung, tapi sepertinya sudah terjawab. Saya mohon izin untuk skip pertanyaannya ya, Dr. Mangaraja, mohon maaf. Karena pada saat pemaparannya Dr. Fanani ternyata sudah ada jawabannya seperti itu. Saya sedang memilih pertanyaan, mungkin dari, sebentar. Baik, dari Givari adalah seorang mahasiswa lagi, Institut Perbanas. Pertanyaannya sederhana, Dok, apakah terbitnya SMA 2 2023 tersebut dapat membatalkan bagi mereka yang tengah dalam proses upaya pencatatan beda agama di pengadilan? Jadi, sedang proses kemudian terbit SMA ini. Berarti kita bicara dengan proses pencatatan yang sebelum Juli 2023, seperti itu. Baik, mungkin dibantu yang pertama pertanyaan, saya mohon izin dimengerti bahwa pertanyaan ini akan dijawab masing-masing 5 menit oleh masing-masing pembicara, tidak apa-apa ya, Prof dan Dokter. Jadi kepada Profesor Amin, pertanyaan pertama, ya 5 menit. Gimana Prof? Izin. Dr. Fanani silakan. Ya, izin karena saya mau ada acara, saya mau jawab yang satu pertanyaan tadi. Baik, mohon izin Profesor Amin, saya dahulukan Dr. Amin, Dr. Fanani nggak apa-apa ya? Jangan.
Ya, izin. Tadi pertanyaannya sebenarnya sederhana dengan ketika sudah berproses pengadilan dan keluar SEMA nomor 2 tahun 2023. Substansi SEMA nomor 2 2023 itu adalah memberikan petunjuk kepada hakim yang menangani perkara yang identik dengan SEMA tersebut itu adalah untuk tidak mengabulkan atau menolak. Maka ketika itu berproses, maka SEMA itu sesuai dengan tujuan dari SEMA itu adalah sebagai panduan dan pedoman akan ada kesatuan hukum, maka hakim mengikuti SEMA itu dengan menolak perkara tersebut. Tapi tidak menghentikan di tengah jalan. Proses pembuktian tetap harus jalan, tapi itu menjadi salah satu pertimbangan hukum untuk kemudian aparnya nanti bisa menolak. Karena apa? Beberapa pengadilan setahu saya yang kemudian tetap mengabulkan, Bawas itu tetap turun, Bawas Mahkamah Agung untuk kemudian memeriksa hakim tersebut mengapa mengabulkan pernikahan beda agama pasca keluarnya SEMA 2 2003. Saya kira itu ya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf. Terima kasih Dr. Fanani, terima kasih sekali dipahami. Mungkin seperti ini, karena begitu banyak Dr. Fanani, terima kasih atas partisipasinya. Kami juga mohon maaf apabila masih ada beberapa hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal teknis yang belum lancar. Mohon maaf, mudah-mudahan Pak Dokter tidak kapok untuk bersedia menjadi narasumber lagi, dan kami mohon maaf karena waktu yang mendadak memberitahu Pak Dokter. Sama-sama. Ya, sama-sama. Saya izin live dulu ya Bu ya. Karena ini Baik, terima kasih. Ya, silakan. banyak Prof. Amin Suma. Saya sering ikut acara HISI karena HISI juga bagian dari Pengadilan Agama. Alhamdulillah, terima kasih. Dan yang Jubaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Fanani. Mungkin nanti sekalian ya saya sampaikan saja di sini. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang kita kompilasi, saya mohon izin pada semua pembicara dan juga sekretariat, kita akan kumpulkan, kemudian kita mungkin akan kirimkan melalui email ya kepada semua pembicara. Mohon kesediaannya Ibu Neng dan Prof. Amin untuk kemudian dibantu dijawab pertanyaannya singkat-singkat saja. Nanti akan kita publikasikan mungkin di Instagramnya HKHKI, boleh Ibu Ketua Umum. Jadi nanti semua yang ada di dalam yang ada peserta di dalam webinar ini silahkan follow ya, ada di sebelah sini Instagram kita, kemudian ada X juga, ada Twitter sekarang sudah jadi X, ada Facebook, ada YouTube kita, silahkan dilihat di situ, silahkan follow Instagramnya. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu semuanya akan kita ketik ulang jawabannya dari Bunda Neng, dari Prof. Amin, dari Dr. Fanani, jadi bisa dilihat di situ karena ini ternyata eagerness-nya betul-betul tinggi. Baik, kita berikan waktu kepada Prof. Amin ya untuk menjawab pertanyaan. Prof. Amin silahkan. Silakan dengan senang hati mendahulukan Dr. Neng dulu. Silakan. Oh baik, luar biasa. Masya Allah, terima kasih. Ibu dan silakan. Masya Allah, ini sebetulnya jawabannya singkat saja. Baik sebelum SEMA maupun setelah SEMA, yang saya sampaikan tidak ada bedanya. Karena sebetulnya yang dicatatkan itu, yang saya ketahui seperti disampaikan tadi oleh Prof. Fanani, bahwa dicatat itu perkainan yang satu agama yang dicatatkan oleh Dukcapil. Tentunya dalam hal ini adalah anak dilindungi gitu. Nah setelah SEMA itu tidak ada lagi perkainan beda agama. Tidak ada lagi pencatatan perkainan beda agama. Nah, saya kira itu bukan suatu hal yang suatu masalah lah. Karena ini memang bidang Dukcapil mengenai katakanlah realita yang ada 1.000 sekian itu. Nah, sekarang kita hitung ada berapa juta sekarang yang dirugikan dengan adanya perkainan beda agama. Kita tidak hitung kan? Nah, itu. Jadi janganlah kita bukan berarti saya memanggil untuk melanggar HAM orang. Marilah kita sama-sama berusaha untuk menjaga agama kita masing-masing. Itu ajakan saya. Mungkin sekian saja dari saya. Saya serahkan kepada moderator dan kepada Prof. Amin Suma. Silakan Prof. Bunda, mungkin kecil ya sedikit. Saya menyambung pertanyaan dari yang tadi Mbak Tiara sampaikan. Ini dari mahasiswa juga sepertinya Mbak Kiki Amaruli Utami. Pertanyaannya kurang lebih sama tentang perkawinan beda agama yang sudah dicatatkan di luar negeri. Kalau begitu menjadi batal demi hukum kan? Bunda Neng. Kalau melihat dari pasal 56, sebetulnya kalau misalkan itu menikah di luar negeri, yang melakukan perkawinan itu harus sesuai dengan undang-undang. Tapi kan kita tidak bisa mengatur perkawinan di sana.